Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel saya Uresi Handmade. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tas granny. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, saya menggunakan benang politik sebanyak 4 gulung. Kemudian hakpennya saya menggunakan hakpen nomor 8. Karena tarikan saya termasuk kencang sehingga saya menggunakan ukuran hakpen yang lebih besar. Saya menggunakan nomor 8. Kemudian korek api untuk membakar. Kita mulai saja ya. Pertama-tama kita buat magic ring. Kemudian kunci dengan 1 rantai. Setelah itu buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat double crochet. Setelah itu kita buat rantai. Kita buat 1 rantai, lalu buat double crochet. Setelah itu kita buat 2 rantai, 1, 2, lalu kita buat double crochet, buat 1 rantai, kemudian kita buat double crochet lagi, kita buat 2 rantai, 1, 2, lalu kita buat double crochet, lalu buat 1 rantai, kemudian kita buat double crochet, lalu kita buat 2 rantai, 1, 2, kemudian kita buat double crochet, buat 1 rantai, tarik benang, kemudian kita slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3 di sini. Kita slip stitch 2 kali, lalu kita slip stitch di sini. Seperti ini. Ada 4 motif berbentuk kotak seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Baris pertama sudah selesai. Menuju baris yang kedua, kita buat motif puff. Kita buat pada lubang ini, lubang 2 rantai yang tadi kita buat. Benang 1, lalu 2, 3, kemudian satukan, kunci dengan 1 rantai. Setelah itu buat 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita buat motif puff lagi pada lubang yang sama. Di sini kait benang 1, 2, 3. Seperti ini, lalu kita satukan, kunci dengan 1 rantai. Selanjutnya buat 1 rantai, lalu kita buat puff lagi, buat puff pada lubang ini, lubang antara DC rantai DC. 1, 2, 3. Kunci dengan 1 rantai, kemudian buat 1 rantai lagi, lalu lubang di 2 rantai ini kita buat puff lagi. Jadi ini ada 2 rantai yang tadi kita buat, ini kita isi puff. 1, 2, 3. Satukan, kunci dengan 1 rantai, lalu buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian ini kita buat motif puff lagi pada lubang yang sama. 1,
2, 3, satukan, lalu buat satu rantai. Selanjutnya kita buat motif puff pada lubang ini. 1, 2, 3, satukan, kunci dengan satu rantai, buat satu rantai. Selanjutnya pada lubang 2 rantai ini kita buat puff lagi. 1, 2, 3, satukan, kunci dengan satu rantai, buat 2 rantai, lalu buat puff pada lubang yang sama. 1, 2, 3, kunci, lalu kunci dengan satu rantai. Selanjutnya kita buat satu puff pada lubang ini. 1, 2, 3, kita satukan, lalu kita buat puff di sini. Lubang ini 1, 2, 3, kunci dengan satu rantai, buat 2 rantai, lalu kita buat puff lagi pada lubang yang sama. 1, 2, 3, kunci dengan satu rantai, kemudian kita buat satu rantai lagi, lalu kita buat puff pada lubang ini. 1, 2, 3, kunci dengan satu rantai, lalu buat satu rantai lagi. Hasilnya seperti ini. Kita kunci, kita buat slip stitch di lubang ini, 1, lalu lubang ini. Hasilnya seperti ini. Baris kedua sudah selesai, bisa kita rapikan, kita tarik-tarik. Selanjutnya menuju baris yang ketiga. Kita awali dengan membuat 5 rantai. Kemudian kita buat DC pada lubang yang sama. Lalu kita buat DC lagi pada lubang yang sama. Seperti ini. Selanjutnya kita buat DC pada lubang ini. 1 DC, lalu berikutnya kita buat DC lagi, jadi ini diisi 2 DC pada lubang chain atau lubang rantai, lalu berikutnya kita buat DC di sini, lubang ini, kemudian kita buat DC 2 DC pada lubang ini. Selanjutnya pojokan ini kita buat sini 1 DC, lalu ini kita isi 2 DC. Kemudian buat 2 rantai, 1, 2, lalu kita buat 2 DC lagi pada lubang yang sama. 1, 2, berikutnya kita buat sini 1 DC, lalu 2 DC, kemudian sini 1 DC, lalu
Sini 2 DC. Kemudian ini pojokan kita isi DC. Kemudian 2 DC. 1, 2, lalu 2 rantai. 1, 2, lalu 2 DC pada lubang yang sama. Ulangi hingga lubang yang sini. Ini sudah sampai di sini. Lalu jangan lupa diisi bagian ini, bagian lubang ini. Kemudian DC lagi pada lubang ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch 2 kali. Hasilnya seperti ini. Baris ketiga sudah selesai, lalu menuju baris keempat kita buat motif seperti baris yang pertama. Caranya kita awali dengan membuat 5 rantai. Lalu kita buat DC pada lubang yang sama. Kemudian kita buat 1 rantai, lalu buat DC pada lubang yang sama. Kita skip 2 lubang, 1, 2. Ini 1, 2, langsung ke sini. Buat DC, 1 rantai, DC pada lubang yang sama. Lalu skip 2 rantai, skip 2 lubang, 1, 2, 3. Pada lubang yang ketiga, DC, rantai, DC. Skip 2 lubang, 1, 2. Kita buat DC pada lubang ketiga. Buat 1 rantai, lalu DC pada lubang yang sama. Lalu skip 2 lubang, kita buat DC, 1 rantai, DC, kemudian ini kita buat 2 rantai, lalu kita buat DC pada lubang yang sama. Buat 1 rantai, lalu DC lagi. Hasilnya seperti ini. Kemudian skip 2 lubang, 1, 2 ke lubang ini, ketiga, DC, rantai, DC. Lakukan hingga lubang yang paling terakhir. Ini sudah sampai di sini, yang terakhir. Lalu kita buat slip stitch. Dua kali. Hasilnya seperti ini. Baris keempat sudah selesai, lalu baris kelima kita menggunakan motif yang sama dengan motif puff pada baris yang kedua. Kita buat puff 1, 2, 3, satukan, kunci dengan 1 rantai, buat 2 lubang, 2 rantai. Buat 2 rantai, 1, 2. Buat puff pada lubang yang sama. 1, 2, 3. Satukan, buat 1 rantai, lalu kunci dengan 1 rantai, lalu buat 1 rantai. Kemudian kita buat di antara DC dan DC ini, kita buat
1 puff sini, 1, 2, 3. Kunci dengan 1 rantai, buat 1 rantai, lalu ke sini, ini, 1, 2, 3. Kunci dengan 1 rantai, buat 1 rantai. Lalu ini berikutnya, 1, 2, 3. Buat 1, kunci dengan 1 rantai, buat 1 rantai. Jadi di bagian pojokan ini yang berisi 2 rantai, 2 rantai, kita buat motif puff 2 rantai motif puff. Ini, ini. Ini sudah sampai yang terakhir. Lalu slip stitch 2 kali. 1, 2. Baris berikutnya kita buat seperti baris yang ke-3. Buat 5 rantai. Lalu kita buat 2 DC dalam 1 lubang. Kemudian kita buat DC di sini. Lalu lubang rantai kita buat 2 DC. Kemudian kita buat DC di sini. Lalu 2 DC. Lalu 2 DC lagi. Sudah sampai pojokan. Ini kita buat DC. Ini kita buat di sini 1 DC. Lalu 2 DC. Dua rantai, 2. Lalu 2 DC. Seperti ini. Lalu di sini. Ulangi hingga terakhir di sini. Sudah sampai yang terakhir. Lalu ini lubang ini. Satu. Lalu lubang ini. Kemudian kita slip stitch. Hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita tinggal mengulang pola yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti ini. Hasilnya seperti ini. Untuk ukurannya 20 x 20 cm. Kita buat 5 buah granny yang nantinya akan kita susun menjadi tas. Untuk lembaran granny-nya kita posisikan seperti ini. Sekarang kita jahit, kita satukan. Caranya, ambil di bagian backbumnya.
lalu kita buat slip stitch. Ini lalu ini. Lalu sisi satunya lalu ini selanjutnya ini sudah kepasang, sudah terjahit semuanya. Sekarang tinggal bagian sampingnya ini kita lanjutkan seperti ini.
Sudah sampai yang terakhir, kita potong. Hasilnya seperti ini. Lalu sisi ini bisa kita mulai dari sini. Sudah sampai yang terakhir. Ini. Lalu sisi ini. Bisa kita mulai dari sini. Nanti benangnya bisa kita masukkan ke dalam. Sudah sampai yang terakhir. Ini. Lalu sisi satunya. Ini dan ini. Ini sudah sampai yang terakhir. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini kita buat finishingnya. Kita akan buat single crochet back post di bagian atasnya ini. Biar motifnya bisa terlihat sama dengan bagian sambungannya ini. Untuk bagian depan dan belakang nanti kita selang-seling single crochet back post decrease, 2 lubang dijadikan 1 dan single crochet back post. Jadi diselang-seling, decrease tidak, decrease tidak. Sedangkan untuk bagian pinggirnya, bagian samping kiri dan kanan, nanti kita buat full decrease, single crochet back
push decrease. Jadi nanti bentuknya akan mengecil di sebelah kanan dan kirinya. Kita mulai saja. Untuk pertama-tama kita buat slip knot. Kunci dengan satu rantai, lalu kita buat single crochet seperti ini, lalu kita buat single crochet lagi. Selanjutnya kita decrease seperti ini, kita buat back push, ambil benang, lalu lubang berikutnya ini ada 3 lubang, kita jadikan 1. Berikutnya, lubang berikutnya kita buat single crochet back push. Lalu lubang berikutnya kita buat decrease 1, 2. Ada 3 lubang, kita satukan, 3 benang kita satukan. Lalu SC back push biasa, kemudian SC back push decrease. Seperti ini, kita satukan SC back push biasa, lalu kita decrease. Ini ada 3 lubang, 3 benang, kita jadikan 1. Lalu kita buat SC back push, kita decrease, 3 benang dijadikan 1. Hasilnya seperti ini. Motifnya hampir sama dengan bagian sambungannya. Kita teruskan dengan motif yang sama, dengan pola yang sama hingga yang paling ujung sini. Ini sudah sampai yang terakhir. Kita buat single crochet pada lubang rantai, lalu kita satukan dengan single crochet back push seperti ini. Selanjutnya untuk bagian samping kita buat decrease semuanya, single crochet decrease sama seperti tadi, cuma yang tadi kan ada yang diselang-seling single crochet back push biasa. Kalau yang ini kita buat single crochet back push decrease. Ini kita buat 1 SC lagi pada lubang rantai. Berikutnya kita buat decrease. Berikutnya kita buat back push decrease. Seperti ini. Benangnya boleh ikut kita rajut atau nanti bisa kita selip-selipkan kalau sudah selesai rajutannya. 1, lalu ke lubang berikutnya 2. Ada 3 benang, kita jadikan 1. Lalu berikutnya kita buat SC back push decrease 1, 2. Ada 3 benang, kita satukan. Berikutnya 1, 2. Kita jadikan 1, 1, 2, 1, 2. Kita buat hingga lubang yang terakhir di sini. Kita decrease semuanya.
Ini sudah sampai yang terakhir. Lalu lubang rantai ini kita buat 1 SC. Bagian sampingnya sudah kita buat decrease, sudah selesai. Lalu menuju ke bagian belakang. Kalau bagian belakangnya polanya sama seperti bagian depan. Selang-seling kita decrease dan tidak kita decrease. Jadi buat SC back push, decrease dan juga SC back push biasa. Ini kita satukan antara sisi ini dan sisi ini, kita buat back push. Lalu bagian lubang rantai kita buat 1 SC. Selanjutnya kita buat decrease 1, 2, maaf saya ulangi, kita buat decrease 1, 2. Ada 3 benang, kita jadikan 1. Lalu ini kita buat SC back push biasa. Berikutnya kita decrease 1, 2. 3 benang kita jadikan 1. Lalu kita buat SC back push biasa. Ulangi hingga lubang yang terakhir di sini. Selang-seling seperti yang tadi kita buat. Ini sudah selesai. Lalu bagian rantai kita buat 1 single crochet. Kemudian ini bagian ini kita buat back push. Seperti ini. Lalu kita buat 1 SC. Selanjutnya ke bagian sampingnya ini kita decrease semuanya. Kita buat back push decrease sama seperti bagian sisi satunya. Ini ambil benang 1, lalu sampingnya kita buat back push lagi. Ada 3 benang, kita jadikan 1. Ulangi 1, 2, ada 3 benang, kita jadikan 1. 1, 2, kita jadikan 1. Ulangi hingga lubang yang paling terakhir. Sudah sampai yang terakhir. Ini lalu kita buat 1 SC, kemudian kita buat back push. Kita buat slip stitch pada lubang yang pertama. Hasilnya seperti ini. Lalu tinggal kita potong benang. Kita buat invisible join. Satukan sini. Lalu di sini. Sekarang tinggal kita selip-selipkan benang sisanya ke dalam rajutan bagian dalam. Selanjutnya kita buat tali tasnya. Kita awali dengan membuat magic ring. Kunci dengan 1 rantai. Kemudian kita buat single crochet sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tarik benang. Kita buat SC keliling tanpa slip stitch hingga sepanjang yang kita butuhkan.
Kita buat sekitar 90 cm. Seperti ini. Kita buat SC keliling. Ini sudah selesai, kita buat 90 cm. Sekitar 90 cm atau bisa menyesuaikan sendiri. Kalau ingin lebih panjang berarti bisa ditambah rajutannya. Yang terakhir kita rapikan benang sisanya, bisa kita selip-selipkan ke dalam seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita buat 2 buah tali. Selanjutnya tinggal kita pasang saja di bagian tas yang tadi sudah kita rapikan. Ini sudah rapi. Tadi bagian atasnya sudah kita rapikan. Ini bagian depannya. Tali tasnya bisa kita pasang di lubang ini. Kita pasang di sisi ini dan sisi ini. Ini. Seperti ini. Bagian belakangnya juga sama. Kita pasang di sini. Selanjutnya kita buat bagian pengunci tasnya di bagian tengah-tengahnya. Bisa menggunakan rajutan ataupun menggunakan kancing. Kita cari bagian tengahnya. Kita buat di tengah-tengah. Bisa ditandai dengan menggunakan peniti. Di sini, di tengah-tengah sini. Kalau penutup tasnya menggunakan rajutan, caranya seperti ini. Saya menggunakan motif puff untuk membuat kancing dari rajutan. Ambil benang, kunci dengan 1 rantai. Lalu kita ambil benang, kemudian ambil benang seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Satukan, kunci dengan 1 rantai. Potong benang agak panjang. Lalu sisa benangnya bisa kita selip-selipkan ke dalam rajutan sekitarnya. Seperti ini.
bisa kita selip-selipkan. Sisi satunya juga sama. Seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan aja gini untuk kuncinya. Nanti benangnya bisa kita potong, tinggal kita potong aja. Ini sudah ada kuncinya. Kalau penutup tasnya tidak ingin dari rajutan, ini bisa kita ganti menggunakan kancing. Tinggal kita jahit aja di bagian tengah-tengahnya. Ini bisa kita kancingkan ke tasnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, tas granny-nya sudah bisa kita pakai. Selamat mencoba, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.